Hello, good morning student. Welcome back study our lesson Science for grade 2. We will study chapter 6 about light bulbs atau bola lampu and why we must save electricity. Mengapa kita harus menyimpan listrik? Oke, silahkan dilihat dan disaksikan videonya. Happy watching! Light bulbs. When electricity flows from a battery to a light bulb and then back into the battery, the light bulb lights up. Jadi ketika listrik mengalir dari sebuah baterai, kemudian menuju ke bola lampu, and then back into the battery, dan kembali lagi ke baterai, the light bulb atau bola lampu itu akan menyala. Electricity will flow in a circuit only if the pathway is a complete loop. Jadi listrik itu dapat mengalir dalam sebuah rangkaian hanya jika jalurnya lengkap atau komplit. If there is a gap anywhere in the circuit, the loop is broken, no electricity will flow. The light bulbs doesn't light up. Nah, jadi jika ada gap, ada celah di mana sirkuit itu berada, maka listrik tidak akan mengalir. Nah, for example, this picture. Nah, seperti contoh ini ya, ini terjadi gap. Di mana gapnya? Nah, seperti ini ya gapnya. Dia rangkaiannya terbuka sehingga listriknya tidak bisa menyala. Electricity cannot flow, tidak dapat mengalir because there is a gap in the circuit. Jadi karena ada celah di sirkuit tersebut sehingga jalurnya atau rangkaiannya tidak dapat menyalakan lampu. A switch is like a bridge in a circuit. It can fill a gap to complete a circuit. It can also make a gap to break a circuit. Nah, jadi sebuah saklar itu seperti jembatan atau penghubung di dalam sebuah rangkaian dan dapat mengisi celah untuk melengkapi rangkaian. Nah, dia juga dapat dibuat atau untuk membuat sebuah celah beristirahat dalam sebuah rangkaian. Nah, di gambar di sampingnya coba dilihat ya. Nah, gambar di sampingnya ini adalah a knife switch atau saklar pisau ya. Is used to control the flow of electricity in a circuit. Nah, jadi alat ini digunakan untuk mengontrol listrik di dalam rangkaian listrik. Alat ini bisa digunakan untuk menyalakan atau mematikan listrik. Oke, next. When a switch is turned on, the circuit is closed. Electricity start following. Nah, jadi di sini kalau rangkaiannya seperti gambar di bawah, nah switchnya atau saklarnya dia tertutup, maka rangkaian ini akan menyala. Nah, akan bisa menyalakan bola lampu. Oke, jadi kalau rangkaiannya the light bulb lights up because the switch is turned on and the circuit is closed. Jadi bola lampu itu bisa menyala karena saklar dihidupkan dan rangkaiannya tertutup sehingga arusnya atau listriknya bisa mengalir dari baterai ke bola lampu. Oke, when a switch is turned off, the circuit is open, electricity stop following. Nah, the light bulb doesn't light up because the switch is turned off and the circuit is open. Nah, seperti gambar ini ya, Nak ya. Gambar yang ada di bawah itu switchnya
switch-nya atau saklarnya terbuka sehingga rangkaian ini tidak dapat mengalirkan listrik ke bola lampu. Nah, jadi bola lampunya tidak dapat menyala karena listriknya juga tidak dapat mengalir. Oke, do this switch look familiar? Can you find them around your house? Jadi di bawah ini ada beberapa macam saklar. Nah, beberapa macam saklar yang sering kamu temukan di rumah ya. Jadi ada saklar yang digunakan untuk menyalakan listrik atau bola lampu. Terus ada juga yang digunakan menyalakan alat-alat elektronik. Nah, terus ada yang digunakan untuk menyalakan alarm. Ada juga ini yang terakhir digunakan untuk menyalakan teko listrik. Oke, next. Electricity can be dangerous and can hurt you. Jadi, listrik itu juga bisa membahayakan dan menyakitimu. Main electricity, listrik utama especially, can give you a nasty shock or even kill you. Nah, jadi dia bisa memberikan shock yang buruk atau bisa juga membunuh kamu. We must not touch electrical machine or switch with wet hands. Jadi, kalau kita tangannya basah, tidak boleh menyentuh alat listrik atau saklar. Kalau kita sentuh, maka akan terjadi nasty shock. Nah, seperti ini ya, kita akan kesetrum. Nah, hati-hati menggunakan listrik. Beware electricity flow through water. Turning on a switch with wet hands can give you an electric shock. Nah, jadi kita harus hati-hati ya dengan listrik yang mengalir. Nah, listrik itu bisa mengalir di air. Nah, jadi tangan kita tidak boleh basah pada saat menyentuh listrik. Kalau tangan kita basah, maka akan terjadi hal seperti ini ya. Kita akan kesetrum ya, kita akan mendapatkan electric shock. Ya. Oke, selanjutnya, we must never play with socket or wires. Nah, jadi kita tidak diperbolehkan atau tidak perlu memainkan soket atau stop kontak and kabel ya. Jadi kita nggak boleh main-mainkan. Nah, tidak boleh kita masukkan benda misalnya seperti besi ke dalam stop kontak, maka akan terjadi hal yang seperti gambar di bawah ini ya. Kita akan kesetrum karena listrik itu akan mengalir ke dalam tubuh kita dan mengagetkan kita. Oke, be safe around electricity. Why must we save electricity? Nah, kenapa kita harus menyimpan listrik? Electricity has so many uses that it is difficult to imagine life without it. Nah, jadi kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana kalau kita itu tidak ada listrik. Without electricity, there would be no telephone. Nah, tanpa listrik kita tidak dapat telepon, tidak memiliki telepon. No light at night. Nah, jadi tidak ada cahaya pada malam hari. No fan or aircon. Jadi tidak ada kipas atau AC. Jadi kita akan kepanasan ya. No heater for your shower. Tidak ada pemanas untuk kamu mandi, jadi kita akan selalu kedinginan. Nah, no iron to iron your clothes. Nah, tidak ada setrika untuk menyetrika atau merapikan baju kamu. And the list goes on. Dan masih banyak hal-hal lainnya ya, yang list yang bisa membuat kita akan kesulitan jika tidak ada listrik. Oke, next. We must learn to save electricity. How can you save electricity? Nah, kita harus mempelajari bagaimana menyimpan listrik ya. We can get electricity by burning fuels. Jadi kita mendapatkan listrik itu dari membakar bahan bakar. But fuels
might run out one day. Jadi tetapi bahan bakar itu suatu saat akan habis. This is why we need to save electricity. Inilah mengapa kita harus menyimpan listrik. How can you save electricity? Bagaimana menyimpannya ya? Nah, number one, switch off light that are not in use. Jadi kita harus mematikan saklar jika kita tidak gunakan. Number two, choose machine that use less energi. Jadi kita harus menggunakan alat-alat yang hemat energi ya, atau energinya sedikit. Maka listrik yang akan kita gunakan pun sedikit. Use other source of energy such as the sun. Nah, kita dapat menggunakan sumber energi yang lain seperti matahari. Nah, alternative energy is any form of energy that doesn't use fuel. Jadi, energi alternatif untuk apapun energi yang tidak dapat atau tidak menggunakan bahan bakar. Energi alternatif itu energi yang tidak menggunakan bahan bakar. Some example are solar energy. Seperti contoh, energi matahari, energi from the sun, energi dari matahari, and wind energi atau energi angin. Nah, seperti contoh wind turbine. Nah, ini ya, ini turbin atau kincir yang dapat digerakkan oleh angin. Nah, kincir ini akan menyimpan energi yang dihasilkan oleh angin tadi. Nah, nantinya akan diubah menjadi listrik. Nah, for example yang di bawahnya, gambar yang di bawahnya solar panel. Nah, solar panel ini adalah alat yang dapat menyimpan energi panas dari matahari. Maka energi itu akan diubah menjadi listrik. Alternative energy is important because fuel are running out. Nah, jadi energi alternatif itu sangat penting karena bahan bakar itu suatu saat nanti akan habis. Without alternative source of energy, we will not have electricity to do many basic things. Jadi kalau kita tanpa energi alternatif, kita tidak dapat menggunakan atau melakukan hal-hal dasar jika kita kehabisan energi ya, kehabisan energi listrik. What other example for alternative energy do you think there are? Do an internet search to find out more. Nah, jadi kita dapat menemukan beberapa energi alternatif, yaitu bisa kalian lihat di internet ya. Nah, for example, geothermal energy atau energi yang dihasilkan oleh panas bumi ya, itu juga merupakan salah satu energi alternatif. Nah, yang lain bisa kalian lihat di internet nanti ya. Test your friend on these new words. Nah, jadi bisa kalian tes dengan teman kalian beberapa kata baru di bawah ini. Battery atau baterai, sirkuit rangkaian, mains, electricity atau listrik utama, motor atau mesin ya. Plug itu apa ya? Nah, plug itu steker yang masih ada hubungannya dengan rangkaian listrik ya. Socket, kemudian switch, wire. Nah, itu beberapa kata yang digunakan dalam rangkaian listrik. Next we will study workbook. Open your workbook page 70 chapter 6 ya. Activity 4 about electric scramble. Nah, jadi di sini kita akan mengisi beberapa kata yang masih belum terbentuk menjadi kata yang benar ya. Jadi kita akan menyusun beberapa huruf ini menjadi kata yang benar. Nah, kita tuliskan di
tempatnya ya. Jadi kita akan menuliskan beberapa kata yang benar. Oke, we will study our workbook. Nah, open your workbook, page 70. Nah, silakan dibuka bukunya ya, halaman 70 ya, workbook ya, activity 4. Aktivitas 4. Electric scramble. Jadi kita akan menyusun kata di bawah huruf-huruf di bawah ini menjadi kata yang benar. Oke, number 1. Ini adalah wire. Nah, kita tulis wire ya. W E and then R E. Oke. Color is red. Nah, wire-nya diberi warna merah. Oke, number 2. Apa ini yo? Ada T yang ada di tengah ya. Oke, kita akan tuliskan apa ya? Switch. Oke, benar sekali. S W and then I C and H. Oke, switch-nya diberi warna blue atau biru. And then number 3, apa number 3? Iya, bohlam atau light. L I G H T. Oke. B U and then B. Oke. Nah, bola lampunya boleh beri warna apa? Yellow. Oke, warna kuning. Oke, and the last number 4, battery. Nah, ini B E T. Oke. E R Y. Oke, nah baterainya silakan diberi warna hijau. Oke, next. Electric puzzle, activity 5. Nah, kita akan beri kata-kata yang ada soalnya ya, yang ada di down atau ke bawah atau menurun, and across yang mendatar. Oke. Nah, silahkan dilihat di kotaknya ya. Lalu sebelumnya kita harus membaca terlebih dahulu atau pertanyaannya ya. Down. Number 1. A drives electricity around the circuit. Nah, apa yang dapat menggerakkan listrik ya di dalam sebuah rangkaian? Iya. Oke, pastinya yang menghasilkan energi ya. Betul sekali, baterai. Nah, ini baterai ya. Oke. Jangan lupa gunakan huruf besar ya. Untuk mengerjakan puzzle ya.
R. Battery. Number 2. A careless user of electricity might get a blank blank blank. Nah, kalau kita ceroboh menggunakan listrik, apa yang kita dapatkan? Betul sekali. Kita akan kaget, berarti apa ya, Nak? Iya, shock. S H O C K. Shock. And then number 3, electricity cannot flow in a circuit that is. Nah, listrik tidak dapat mengalir di rangkaian yang bagaimana? Yang seperti apa? Rangkaiannya terbuka, jadi dia tidak bisa menyala. Jawabannya apa? Open. Open. And then number 5, the pathway along which electricity flows is called a. Nah, jadi di sini jalur dari listrik itu akan mengalir disebut dengan jalurnya. Disebut dengan apa tadi? Betul, sirkuit. Nah, ini sirkuit. C I C R C U I T. Nah, ini sirkuit itu atau rangkaian listrik ya. And then across atau mendatar. Yang mendatar coba dilihat ya. Blank 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 turns electricity on or off. Nah, jadi yang bisa menyalakan dan mematikan itu apa? Iya, betul, switch. Nah, ini ya, switch. Biasanya seperti ini. And the last switch. Switch. And then number 4, television and radios need blank 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 to work. Jadi dia bisa bekerja, televisi itu bisa menyala dan radio bisa menyala karena apa? Iya, karena ada listrik. So, this answer electricity. Ya, betul, electricity. Ini kita tulis ya, electricity. Sorry. Number 6, a blank 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 is pushed into a wall socket to allow electricity to flow into a machine. Nah, nomor 6 itu apakah jawabannya? Yaitu shaker atau in English plug. And the last, number 7, electricity is changed into blank 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 in a light bulb. Apa coba? Kalau listrik itu di dalam bola lampu, dia akan berubah menjadi apa? Iya, that's right, cahaya atau light. Nah, kita sudah selesai untuk activity 5. Next. Nah, ini ada sebuah light out. Nah, jadi di sini activity 6 ini akan kita warnai manakah yang dapat menyalakan lampu. In which circuit will the light bulb light up? Nah, jadi
sirkuit atau rangkaian mana yang bisa menyalakan lampu. Nah, coba dilihat ya, jika rangkaiannya tertutup, maka listriknya akan menyala atau lampunya akan menyala, dan jika rangkaiannya terbuka, dia tidak akan menyala. Atau ada celah ya, ada gap, itu tidak akan menyalakan lampu. Kemudian ada satu lagi, jika salah satu wire-nya atau kabelnya hanya terhubung di salah satu kutub saja. Nah, dia tidak akan menyala juga. Nah, dia harus terhubung oleh dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif di baterai tersebut sehingga dapat menyalakan lampu. Nah, jadi mana saja yang bisa menyala, kita bisa beri warna ya. Nah, di sini diminta untuk warna yellow ya, jadi bisa kalian warnai nanti yellow. Nah, Miss akan arsir aja ya di sini. Nah, yang menyala itu pastinya nih yang tertutup ya, ini, and then yang yang ini bisa menyala karena terhubung dua kutub positif dan negatif di baterai. Yang terakhir di sini ada Nah, ini bisa terhubung, bisa menyala ya. Lalu ada lagi. Nah, sudah ya, itu saja yang bisa menyala. Karena yang B itu terbuka, ada celah ya, ada gapnya di sini. Jadi dia tidak bisa menyala. Yang C juga hanya terhubung hanya pada satu kutub saja. Nah, jadi dia tidak bisa menyalakan lampu. Nah, yang terakhir dia hanya satu kabelnya ya di sini ya. Yang satu ini aja. Ini nggak bisa nyalain lampu ya nak ya, dia harus terhubung oleh dua-duanya, yaitu ada positif negatifnya. Oke, next. Activity 7, exploring electricity. If you could use only 3 of the items below to form a circuit, which would you pick? Nah, jadi silahkan dipilih tick the item. Jadi silahkan dipilih 3 item yang dapat dibentuk dalam sebuah sirkuit. Nah, mana saja? Oke, yang pertama pastinya wires atau kabel. And then number 2 battery atau baterai. Oke, and the last light bulb atau bola lampu. What would you observe when electricity is flowing in the circuit formed by the 3 items you have picked? Nah, jadinya kita sudah mengobservasi atau mengamati ya, jika kita menggunakan ketiga item tadi, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini ya yang terjadi, the light. Nah, light bulb light bulb lights up. Nah, dia akan lampunya akan menyala ya. Nah, silahkan ditulis yang bagus ya nanti. Oke, and the last, will the circuit work if any part of the circuit is not connected? Why or why not? Nah, oke. Akankah rangkaian bekerja jika beberapa bagian dari rangkaian tidak
terkoneksi. Nah, tidak terhubung ya. Why or why not? Mengapa atau mengapa tidak? No. Oke, jawabannya no ya. Electricity doesn't flow in an open circuit. Oke, nanti bisa kalian tulis ya. Electricity electricity doesn't does Okay, no electricity doesn't flow in an open circuit. Oke, next. Nah, untuk tugasnya, silahkan dikerjakan activity X saving electricity. Silahkan diberi tanda checklist. Manakah cara yang kita gunakan untuk save, untuk menyimpan listrik? Nah, ada beberapa cara. Di sini bisa kalian baca dan beri tanda checklist ya. Nah, oke, jangan lupa kirimkan tugasnya ke main teacher masing-masing. Oke, thank you for attention. See you next meeting. Bye-bye.